Baik, segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hilarion Hamdan dari Pusat Riset Kebijakan Publik. Pada kesempatan ini saya akan memandu kegiatan ini dari awal hingga akhir. Nanti akan ada tiga sesi ya, tiga sesi. Yang pertama sesi pengantar dari Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik, yang kami hormati Ibu Yanuar Farida Wiswayanti, PhD. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi paparan atau presentasi dari Ibu Dr. Istiana Hermawati, SPD MSOS, eh, yang kami hormati. Dan sesi ketiga akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, perlu kami sampaikan kembali bahwa kegiatan Teras KP ini merupakan webinar series ya, yang sudah dimulai sejak tahun 2023, itu seri pertamanya, hingga saat ini seri ke-19. Pada seri ini berjudul Fasidavi Method atau yang biasa disingkat dengan FDM ya, khususnya untuk validitas penelitian dan untuk perumusan kebijakan publik. Baik, sambil menyapa semua peserta yang sudah hadir di sini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun ya. Eh, Begini pantunnya, eh, dari Jakarta pergi ke Jogja, tidak lupa singgah ke Bandung. Pada semua peserta, kami ucapkan selamat bergabung. Baik, langsung saja saya akan mulai dengan sesi yang pertama, yaitu pengantar yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik. Beliau adalah Ibu eh, Yanuar Farida Wismayanti, PSD. Kepada beliau, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur Alhamdulillah kita bisa berkumpul nih di sini nih. Ada beberapa teman juga karena ini kegiatan kita dilakukan secara hybrid. Ada juga teman-teman yang bergabung di gedung PDDI Gatsu. Jadi silahkan nanti teman-teman yang mungkin masih ada di area kampus Gatot Subroto, silahkan bergabung di lantai 2 di gedung jadi ini ya. Dan mungkin ini juga sudah ada beberapa teman yang Bapak Ibu yang sudah online. Kalau kita lihat partisipannya ini, terima kasih sekali nih ada beberapa dari internal BRIN, juga dari Brida dan juga dari mitra-mitra kita yang lainnya juga Alhamdulillah sudah hadir dan kayaknya antusias untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, jadi terima kasih juga ini kami sampaikan kepada Ibu Dr. Istiana yang sudah bersedia untuk memberikan materinya pada pagi hari ini. Jadi ini mungkin nanti kami mohon Bu Istiana juga bisa memberikan lebih gambaran secara umum juga ya, karena ini topik kita kali ini adalah Delphi Method gitu ya. Ini memang salah satu pendekatan metodologi yang digunakan untuk penelitian kuantitatif dan ini kalau nggak salah salah satu tools saja ya Ibu ya, bagaimana dalam salah satu metodologi salah satunya untuk expert judgment ya Bu Istiana ya. Nanti mungkin bisa diberikan gambaran singkat juga gitu ya, kira-kira apa saja gitu ya metode-metode yang bisa digunakan, dan salah satunya mungkin kita akan mengupas lebih dalam gitu ya penggunaan Delphi method ini, khususnya untuk penelitian apa kebijakan gitu ya. Karena ini memang khususnya di kita di Pusat Riset Kebijakan Publik dan juga para peneliti yang udah ya, eh, yang melakukan riset juga ini beberapa teman-teman dari Brida ini saya pikir juga penting sekali gitu ya bagaimana memberikan masukan gitu ya khususnya ke pemerintah daerah gitu dan seterusnya. Dan ini adalah salah satu metodologi yang bisa kita gunakan untuk mendorong bagaimana kebijakan itu bisa lebih apa ya acceptable, bisa diterima dan bisa
hasilnya lebih lebih memperkuat gitu ya dari kajian-kajian yang kita lakukan. Jadi ini hanya baru salah satu tools dan semoga nanti kita berharap kepada tim webinar yang ada di Pusat Riset Kebijakan Publik, Mas Tio dan tim gitu ya bisa bisa lebih banyak ya nanti metodologi atau tools-tools lain yang bisa kita diskusikan gitu ya dengan teman-teman dan kita bisa sharingkan juga dengan teman-teman semua. Mungkin itu sedikit pengantar dari kami. Terima kasih sekali atas kesediaan Bapak Ibu dan semoga bisa mengikuti kegiatan ini mulai pagi ini sampai nanti siang hari nanti selesai dan kami sangat menunggu juga nih masukan Bapak Ibu para teman-teman jika misalkan memang ada hal-hal yang ingin diketahui lebih dalam terkait metodologi penelitian dan seterusnya khususnya untuk perumusan kebijakan gitu. Kami sangat menunggu juga masukan dari teman-teman sekalian untuk bisa memberikan uh, input lah ya kepada kami kira-kira apa gitu yang ingin diharapkan dan ingin diketahui juga oleh teman-teman semua. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Selamat mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terus kita akan memasuki sesi selanjutnya, sesi kedua, yaitu pemaparan atau presentasi dari Ibu Dr. Istiana Hermawanti, SPD MSOS. Beliau adalah eh, peneliti ahli utama di Pusat Riset Kebijakan Publik, dan beliau eh, lulus dari program sarjana di IKIP Yogyakarta, kemudian program magister di Universitas Indonesia, bidang studi sosiologi, prodi ilmu kesehatan sosial, dan beliau memperoleh gelar doktor dari Universitas Negeri Yogyakarta, bidang studi penelitian dan evaluasi pendidikan, konsentrasi metodologi penelitian. Beliau sudah memiliki segudang pengalaman ya di bidang penelitian, baik itu sebagai peneliti maupun sebagai penulis. Beliau juga berkontribusi dalam uh, berbagai publikasi ilmiah ya, seperti di artikel atau di jurnal, di buku proceeding dan lainnya. Selain itu beliau juga sudah berpengalaman sebagai narasumber dalam berbagai konferensi atau pertemuan ilmiah. Baik, kepada Ibu Dr. Istiana Hermawan, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang kami hormati Ibu Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik, Bapak Ibu, semua peserta YUM dimanapun berada, mohon izin kami memaparkan terkait metode FDM ini. Kita perlu mengenal apa lebih jauh tentang FDM ini karena ini sangat berguna sekali bagi kita, terutama peneliti. Kita mungkin sudah beberapa kali menggunakan teknik Delphi, tapi Delphi yang terukur itu yang seperti apa ini yang mungkin belum banyak dilakukan. Nah ini
mari kita perbaiki atau kita tingkatkan keterampilan kita dalam menggunakan metode ini sehingga nantinya kita bisa menemukan instrumen kebijakan yang memang benar-benar valid, yang hasilnya itu bisa menghasilkan data yang menjadi dasar penentuan kebijakan lebih lanjut. Jadi tujuan dari presentasi ini adalah kita memperkenalkan fasi Delphi Method atau FDM sebagai pendekatan kuantitatif dalam validasi pakar, khususnya untuk pengembangan instrumen kebijakan sosial yang kompleks dan multidimensi. Jadi selama ini Delphi itu sering dipakai secara kualitatif, padahal itu sebenarnya kalau kita bisa mengkuantifikasikannya, hasil dari validasi ini lebih terukur dan lebih terpercaya dari validitasnya. Jadi FDM ini merupakan solusi terhadap Delphi yang selama ini sering digunakan. Nah, selama ini kan teman-teman sering menggunakan metode Delphi ini dengan mengirimkan sejumlah instrumen ataupun isian-isian kepada pakar, kemudian kita minta pendapatnya seperti apa, dan ini secara berulang beberapa putaran sehingga baru memperoleh yang begitu seperti ini. Nah, metode tersebut ini memiliki kelemahan, yaitu yang pertama tidak presisi dalam menangani skala logistik dan ambiguitas. Karena kita sering memperoleh jawaban dari pakar itu, ini penting, ini cukup penting, ini tidak penting, tapi kita tidak tahu seberapa penting instrumen ataupun statement yang kita berikan tersebut. Nah, fasi logik ini merupakan pendekatan matematis untuk mengatasi hal yang tidak pasti tersebut. Jadi ini menggabungkan struktur Delphi dengan logika fasi. Jadi FDM ini hakikatnya merupakan metode hibrid untuk validasi pakar berbasis angka fasi dan konsensus terukur. Jadi secara hibrid itu artinya kita melakukan validasi pakar, tapi juga mengukur apa yang mereka validasi ini ke dalam angka, sehingga nantinya bisa kita kategorikan atau kita putuskan kira-kira instrumen atau item mana yang itu bisa dipertahankan atau digugurkan. Jika teman-teman belum begitu familiar dengan istilah FDM ini merupakan teknik pengambilan keputusan berbasis konsensus pakar yang menggabungkan pendekatan Delphi klasik yang tadi yang kita minta pendapat, kemudian beberapa putaran itu yang Delphi klasik ya, dengan logika fasi. Metode ini memungkinkan pendapat pakar dinilai dalam bentuk angka fasi sehingga lebih fleksibel dalam menangkap nuansa subjektif dan ketidakpastian. Tadi mungkin sudah saya sampaikan kalau pakai metode klasik itu pendapatnya ini tidak penting, ini sungguh ini kurang penting, ini cukup penting. Tapi kita tidak tahu sebenarnya itu dalam posisi mana urgenitas dari indikator yang kita ukur tersebut. Nah, FDM ini merupakan solusi karena di samping kita akan memperoleh pendapat dari pakar, kita juga bisa mengukur pendapat tersebut. Jadi ini merupakan teknik konsensus pakar yang punya dasar logik ya. Jadi ada angka tuh hitung-hitungan, ini biasanya ada 3, dari yang level terendah, rata-rata, dan juga tinggi. Nah, ini untuk menangkap sebenarnya pakar ini tingkat konsensusnya seberapa. Nanti ada
metode untuk menghitung di paparan lebih lanjut. Lanjut, Mas. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin terutama yang peneliti ini sering mendengar kenapa instrumen kita itu harus valid. Instrumen yang valid dan reliable itu merupakan ketentuan karena akan menentukan data yang kita peroleh itu valid atau reliable. Nah, untuk validitas sendiri itu ada validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal ini atau content validity ini misalnya expert judgment itu termasuk validitas internal. Sedangkan yang eksternal itu misalnya kita tryout di lapangan dengan 30 responden itu eksternal. Nah, FDM ini digunakan untuk menilai apakah item dalam instrumen mencerminkan konstruk yang ingin diukur. Nah, caranya adalah dengan menghimpun pendapat pakar dalam bentuk fasi. Lalu dihitung nilai ambangnya berapa dan persentase konsensusnya seberapa. Jika nilai ambang terpenuhi dan konsensus tercapai, maka item ini dianggap valid dan terpercaya. Nah, sedangkan expert judgment ini merupakan proses multilateral. Ini sudah sering teman-teman lakukan, jadi kita mengundang ataupun mengirimkan instrumen ke pakar, kemudian kita minta pendapatnya. Nah, FDM ini mengakomodasi banyak pakar dalam mengurangi bias individu. Jadi kenapa kita perlu melakukan FDM? Nah, ini agar subjektivitas itu bisa ditekan. Nah, dibandingkan dengan metode klasik seperti Eigen ataupun CFR, FDM ini lebih fleksibel dalam menangani ketidakpastian dan ambiguitas. Nah, penilaian pakar ini tidak perlu didifusikan secara langsung karena analisis dilakukan dalam domain fasi. Nah, ini sekilas tentang validitas dan expert judgment. Jadi mungkin teman-teman sudah sering mendengar ataupun melakukan kalau validitas isi itu menggunakan CVR atau Eigen. Kemudian expert judgment ini menggunakan konsensus kalau kita terapkan dalam FDM ini. Nah, validitas isi ini mengukur sejauh mana indikator kebijakan merepresentasikan konsep yang dimaksud. Penilaian ini mencakup pengembangan definisi yang jelas, kemudian pengujian terhadap pakar yang relevan, dan kalkulasi menggunakan content validity ratio atau Eigen. Sedangkan expert judgment dalam fase Delphi method mengevaluasi indikator kebijakan berdasarkan tingkatannya pada skala linguistik Kapur. Penelitian ini menggunakan kurva keanggotaan untuk merepresentasikannya. Mungkin ini istilahnya masih agak istilahnya agak asing ya kalau Bapak Ibu tidak familiar, tapi nanti ketika prakteknya nanti di berikutnya ada prakteknya itu Bapak Ibu akan lebih mudah untuk menerapkannya. Lanjut, Mas. Nah, jadi kenapa kita perlu menggunakan FDM? Karena tantangan validasi pakar dalam isu sosial sangat kompleks. Kemudian Delphi Classic ini juga punya banyak kelemahan, di antaranya subjektivitasnya tinggi, ambiguitas linguistik. Kemudian FDM ini merupakan solusi. Jadi meskipun ada subjektivitas dan ambiguitas yang tidak bisa dihindari, tetapi dengan adanya hitung-hitungan atau kuantifikasi ataupun pengukuran, hal ini bisa diatasi. Nah, dalam isu sosial misalnya kemiskinan multidimensi, pendapat pakar sering bersifat kualitatif dan ambigu. Kita susah untuk mengukur kemiskinan itu seperti apa, seberapa, karena masing-masing orang punya persepsi atau tolak ukur yang berbeda-beda secara kualitatif ya.
Nah, FDM ini hadir sebagai solusi untuk mengkuantifikasikan pendapat tersebut secara sistematis. Nah, mengapa validasi itu penting? Yang pertama, validitas ini sebagai fondasi riset yang kredibel. Jika Bapak Ibu instrumen yang dipakai itu tidak valid, maka risetnya tidak akan kredibel atau hasilnya tidak akan bisa dipercaya. Dan FDM ini juga penting karena kita butuh pendekatan yang sistematis dalam menjaring pendapat pakar. Pakar yang kita libatkan itu begitu banyak. Kalau kita mau nangkep apa yang mereka sampaikan ini nanti akan bias. Kalau tidak ada metode ataupun cara ataupun pendekatan yang terukur. Nah, ini juga merupakan tantangan dalam kebijakan yang begitu kompleks, multidisiplin, dan ambiguitasnya tinggi. Nah, jadi FDM ini merupakan kombinasi dari Delphi Classic dan logika fuzzy. Jadi memang pendapat pakar itu kita butuhkan, tetapi juga kita hitung. Tujuannya untuk memperoleh konsensus pakar secara kuantitatif, cocok untuk isu-isu yang kompleks dan multidimensi. Pendapat pakar ini nantinya dikonversi ke triangular fuzzy number atau TFN, kemudian konsensus ditentukan melalui nilai ambang dan persentase kesepakatan. Nah, ini garis besarnya seperti itu. Delphi tadi sudah kita sering pakai yang Delphi klasik. Kita berikan beberapa instrumen ataupun pernyataan untuk direview ataupun diberi penilaian oleh pakar. Kemudian kita menemukan banyak kelemahan kalau subjektivitas itu tinggi, waktunya tidak terbatas karena harus melalui beberapa putaran. Nah, FDM ini merupakan solusi untuk memotong atau mengatasi hal tersebut. Bagaimana putarannya itu agar tidak terlalu panjang, kemudian bagaimana subjektivitas itu bisa ditekan karena ada hitung-hitungan atau ukur-ukuran yang untuk menentukan mana yang item atau instrumen ini yang masih bisa valid dan bisa dipertahankan dan mana yang akan digugurkan. Jadi ini berguna untuk untuk mengatasi ketika pendapat pakar itu, pakar yang kita tanya itu ngomong sangat penting, kurang relevan, tapi kita tidak tahu seberapa penting dan seberapa tidak relevannya. Nah, ini kita konversi menjadi angka sehingga kita bisa menentukan sebenarnya item atau pernyataan itu seberapa pentingnya itu di titik mana. Itu yang akan bisa dijawab melalui FDM ini. Peran FDM dalam validitas riset ini, yang pertama validasi indikator dan instrumen penelitian. Jadi bisa kita gunakan untuk melakukan validasi indikator dan instrumen penelitian. Tadi mungkin di awal sudah kita sampaikan. Ini yang validitas content validity dengan expert judgment ini fungsinya untuk memvalidasi indikator atau instrumen penelitian yang mau kita pakai. Jadi substansinya itu sudah sesuai atau belum, definisinya sudah pas atau belum. Ini yang internal. Kemudian yang kedua menjembatani pendapat pakar yang sifatnya kualitatif. Dan tiga, menghasilkan seleksi indikator berbasis konsensus. Jadi yang dari pendapat yang banyak dari berbagai pakar dan sifatnya multidisiplin ini nanti akan tersaring konsensusnya itu sampai di tingkat mana. Lanjut, Mas. Jadi peran FDM dalam perumusan kebijakan ini adalah yang pertama untuk menyatukan perspektif pakar lintas sektor. Jadi misalnya tadi kita mengatasi masalah kemiskinan, ya pakar-pakar yang kita mintai pendapat itu yang terkait.
misalnya pakar ekonomi, pakar pendidikan, pakar kesehatan, pakar infrastruktur, kemudian ya semua semua pihak yang terkait kita libatkan. Kemudian FDM ini juga berperan untuk mendukung proses evidence based policy making. Jadi pengambilan kebijakan berbasis evidence atau bukti dan mengurangi bias serta memperkuat legitimasi kebijakan. Nah, ketika Bapak Ibu yang kebetulan bertugas sebagai pengambil kebijakan, kalau tidak ada hitung-hitungannya atau angka-angkanya kan akan susah ya menentukan mana di antara pilihan-pilihan ini yang paling penting itu yang mana. Nah, dalam kebijakan publik, FDM ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil ini mencerminkan konsensus yang terukur. Karena beberapa ahli yang kita mintai pendapat atau penilaian ini menyatakan bahwa itu memang penting, bahwa itu memang mendesak, bahwa itu memang harus segera diatasi dan sebagainya. Jadi tidak lagi pengambil kebijakan itu sekedar menggunakan intuisi. Tidak sekedar bahwa keputusan yang diambil itu hanya pendapat person ataupun didominasi oleh 1-2 orang. Tetapi itu merupakan konsensus dari pakar-pakar yang memang terkait atau expert di bidang tersebut. Lanjut, Mas. Jadi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama input, kemudian fase konversi, agregasi, threshold analisis, dan decision atau pengambilan keputusan. Input itu apa? Jadi data awal itu dikumpulkan dari berbagai sumber, baik numerik maupun linguistik, seperti penilaian pakar, kemudian mencari indikator-indikator sosial ataupun hasil-hasil survei. Seperti kalau kita mau melakukan penelitian itu melakukan literatur review yang mengambil banyak pendapat, kemudian kita susun instrumennya. Nah, yang kedua adalah data mentah tadi diubah ke dalam bentuk fasi, misalnya rendah, sedang, tinggi. Tidak penting, cukup penting, penting, dan sebagainya. Ini untuk menangkap nuansa dan ketidakpastian dalam penilaian manusia. Yang ketiga, agregasi nilai fasi dari berbagai sumber ini digabungkan menggunakan metode tertentu. Misalnya rata-rata tertimbang untuk menghasilkan satu nilai komposit. Yang keempat, threshold analysis ini nilai komposit dibandingkan dengan ambang batas yang telah ditentukan untuk menentukan apakah suatu kondisi ini memenuhi kriteria tertentu. Dan yang kelima, berdasarkan hasil analisis, ambang batas diambil keputusan akhir berupa rekomendasi, klasifikasi, atau prioritas intervensi. Ini tahapannya. Jadi yang pertama, penyusunan indikator atau instrumen awal. Kita sering melakukan itu. Yang kedua, pengumpulan pendapat pakar atau ini dalam skala linguistik ya. Ini bisa pendapat pakar itu bisa biasanya tertulis, bisa kita kirim ataupun ketika beliau dikumpulkan diberikan sejumlah instrumen untuk diberikan penilaian. Itu kan teknis, mau langsung ataupun mau tidak langsung. Yang jelas kita mengumpulkan dari pendapat pakar dengan menggunakan skala linguistik, misalnya sangat tidak penting hingga sangat penting. Kemudian yang ketiga, mengkonversi ke bilangan fasi. Skala linguistik ini dikonversi menjadi bilangan fasi berbentuk triangular fuzzy number untuk menangkap ketidakpastian dan subjektivitas. Yang keempat itu perhitungan nilai threshold, yaitu menghitung setiap indikator untuk mengukur tingkat kesepakatan antar pakar. Nilai threshold kurang atau di bawah 0,2 biasanya dianggap konsensus. Sedangkan penentuan konsensus dan seleksi indikator ini kita menyeleksi di antara indikator-indikator atau instrumen-instrumen yang kita minta dinilai oleh pakar tersebut, mana saja yang memenuhi kriteria konsensus sehingga dipertahankan, sementara yang tidak memenuhi ini bisa dieliminasi atau dihapus atau direvisi untuk
putaran berikutnya. Kadang kan kita berpikir ini sebenarnya penting, tetapi kenapa masih nggak lolos ya? Kita coba di putaran kedua, barangkali nanti ada perubahan. Lanjut, Mas. Jadi ini langkah-langkahnya tadi sudah disampaikan. Yang pertama menyusun item atau instrumen yang akan divalidasi, kemudian menentukan skala linguistik. Yang ketiga mengonversi ke TFN. Yang keempat menghitung nilai ambang atau threshold. Kemudian menentukan konsensus, misalnya nanti yang dipertahankan atau diterima itu yang di atas atau sama dengan 75%. Dan yang keenam menyaring item yang valid. Konversi skalanya seperti apa? Jadi misalnya skala linguistik, jawaban dari pakar itu tidak penting. Kita beri skala 0, 0 itu yang terendah yang 0,25 itu yang tidak penting, itu tertinggi di skala yang tidak penting. Kemudian kurang penting, cukup penting, penting, dan sangat penting. Ada juga yang hanya 3, misalnya tidak penting, cukup penting, penting. Jadi skala linguistiknya itu ditentukan, kemudian TFN-nya juga dibuat. Jadi yang dari nilai terendah, sedang, sama yang tertinggi. Jadi pendapat pakar yang sifatnya linguistik tadi mendesak, tidak mendesak, cukup mendesak, penting, tidak penting, itu sifatnya linguistik dikonversi ke bilangan fasi agar dapat dianalisis secara kuantitatif. Jadi diangkakan. TFN ini merepresentasikan persepsi pakar dalam bentuk angka fasi, di mana angka pertama itu nilai minimum yang mungkin. Jadi mungkin saja orang anggap tidak penting sehingga memberi angka 0. Atau cukup penting. Pokoknya di 3 level ataupun 5 level ini ada nilai terendah, ada nilai yang medium, dan ada nilai tertinggi. Angka kedua ini nilai tengah, dan angka ketiga ini nilai maksimal yang mungkin di level itu. Misalnya yang sangat penting itu ya maksimalnya 1. Kemudian tengahnya bisa saja 1. Tapi 0,75 itu juga kategori sangat penting di level itu. Lanjut. Nah, ini threshold dan konsensus. Jadi pendapat-pendapat pakar tadi setelah diolah bisa disajikan seperti ini. Jadi ini misalnya ada grafik, ini merupakan olahan dari 10 pendapat pakar. Misalnya ada 10 pakar, variasi tingkat konsensusnya itu beragam. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Ini merupakan variasinya pendapat masing-masing. Nah, garis horizontal rata-rata ini menggambarkan min atau rata-rata sebagai indikator ambang konsensus. Sedangkan yang di dalam kotak rumus ini itu rumus ya yang dalam kotak. Interpretasinya jika rata-rata itu di bawah atau sama dengan threshold, maka konsensus akan tercapai. Threshold itu apa? Merupakan batas minimum atau maksimum ambang batas yang ditentukan untuk keputusan. Threshold digunakan untuk mengukur tingkat kesepakatan antar pakar. Jika nilai thresholdnya di bawah atau sama dengan 0,2, maka dianggap telah tercapai konsensus. Kemudian jika rata-rata itu lebih besar atau sama dengan threshold, rata-rata nilai fasi harus lebih besar atau sama dengan ambang batas agar suatu alternatif dianggap layak atau disetujui. Nah, jadi fungsinya konsensus dan threshold dan konsensus ini untuk mengukur tingkat kesepakatan pakar itu sampai di mana. Batang yang tinggi itu menunjukkan bahwa pakar itu kurang sepakat. Yang mendekati garis rata-rata itu menunjukkan bahwa konsensus mulai terbentuk. Jadi dalam gambar ini, mana yang disepakati, ya M itu yang garis
garis horizontal titik-titik ini. Berarti batas kesepakatannya di 0,75, konsensusnya sekian. Jadi jika rata-rata sama dengan atau lebih besar dari 0,75, berarti konsensus sudah tercapai. Lanjut, Mas. Jadi ada rumusnya, itu sepertinya rumit, tapi sebenarnya tidak rumit. Oke. Kalau yang nggak terbiasa ngelihat angka, biasanya lihat rumus seperti itu udah pusing duluan, tapi sebenarnya Bapak Ibu nggak usah pusing, karena itu kalau sudah dipraktekkan itu nggak sesulit yang dibayangkan. Jadi dari rumus itu, N itu merupakan jumlah pakar atau jumlah pasangan nilai fasi yang dibandingkan. Kemudian V itu nilai fasi dari pakar pertama atau putaran pertama. U itu nilai fasi dari pakar kedua atau putaran kedua. Kemudian eh, F1 dikurangi U itu selisih absolut antara dua nilai. Misalnya pakar saat itu memberikan penilaian 0,3, 0,4, 0,5, kemudian pakar kedua penilaiannya 0,3, 0,3, 0,4. Nah, rata-rata fasinya berapa? Yang komponen terendah itu berarti yang terendah kita kumpulin. Pakar satu yang ngasih nilai terendah 0,3, yang pakar kedua 0,3. Berarti 0,3 plus 0,3 dibagi 2. Sama dengan 0,3. Komponen tengah, penilai pertama 0,4, penilai kedua 0,3, ditambah kemudian dibagi 2, 0,3. Komponen yang tinggi, itu yang pakar pertama menilai nilai 0,5, yang kedua 0,4, setelah digabung dan dibagi 2 ketemu 0,45. Jadi rata-rata fasi gabungannya adalah itu ditambahkan 0,3 tambah 0,35 tambah 0,45. Kemudian min atau rata-rata dari fasi skornya berapa, berarti ketika rata-rata itu ditambahkan dibagi 3 ketemu 0,367. Jadi kan sebenarnya nggak sesulit ketika kita melihat rumus. Karena caranya seperti itu, hanya yang rendah itu penilaian rendah dari dua pakar itu digabungkan kemudian bagi 2. Kalau pakarnya itu ada 10, ya nilai rendah dari 10 pakar itu digabung dibagi 10. Kalau pakarnya ada 5, ya nilai rendah dari 10 penilaian itu dibagi 10. Itu nilai yang dari yang rendah, sedang juga seperti itu atau nilai tengahnya, dan juga yang tinggi juga seperti itu. Caranya digabung kemudian ketemu rata-rata, rata-ratanya nanti dibagi 3. Nah itu akan ketemu. Jadi main fasinya akan skornya itu berapa akan ketemu. Lanjutnya Mas. Nah, apa makna dari 0,367? 0,367 ini merupakan hasil proses agregasi, yaitu rata-rata dari 3 komponen fasi, dari lower, middle, dan upper yang diberikan pada para pakar. Jadi tadi kan para pakar memberikan penilaian, ada yang rendah, sedang, tinggi, kemudian udah dicari, kemudian ketemu 0,367. Nah, maknanya jadi biasanya skala rata-rata itu berkisar antara 0,0 hingga 1. Kalau nilai mendekati 0,0, ini indikator dianggap tidak penting atau tidak layak, tidak mendesak. Ketika pengambil kebijakan harus ini mana yang harus saya dulukan, nah, ini bisa dilihat berapa ketemu skornya ada berapa. Kalau mendekati nilai 1, ini indikator dianggap sangat penting atau sangat layak. Jadi misalnya tadi kok misalnya ketemu dari penilaian itu ketemu 0,8 misalnya, berarti untuk indikator itu sangat sangat penting atau sangat mendesak. Jadi 0,367 yang kita cari tadi menunjukkan bahwa indikator tersebut cukup penting meskipun belum mencapai tingkat prioritas yang tinggi. Ya penting tetapi belum prioritas karena masih di bawah 0,35. Bisa jadi indikator ini masih relevan, tetapi perlu didiskusi lebih lanjut atau revisi agar lebih meyakinkan.
Bisa jadi para pakar itu memberikan nilai rendah karena dia atau beliau belum yakin. Sehingga perlu ada proses diskusi atau reformulasi ulang dari indikator yang kita nilaikan. Jika nilai thresholdnya kurang atau sama dengan 0,2, maka indikator ini tetap dipertahankan meskipun nilainya sedang. Nah, ini tabel perhitungan thresholdnya. Tadi ada 3 komponen nilai, rendah, sedang, dan tinggi dari 2 pakar. Kemudian dicari selisih absolutnya. Caranya nilai pakar yang rendah itu, nilai yang rendah-rendah itu dikurangin. Ketemu berapa, yang sedang dikurangi sedang ketemu berapa, yang tinggi dikurangi tinggi ketemu berapa, sehingga rata-rata thresholdnya bisa dihitung. Nah, ini dari contoh tadi bisa ketemu angka 0,067. Kesimpulannya apa? Jika nilai threshold 0,067, karena D itu kurang dari 0,2, maka indikator ini memenuhi konsensus antar pakar dan layak untuk dipertahankan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, sebenarnya nggak serumit yang dibayangkan. Bapak Ibu juga bisa melakukannya kalau tahu caranya. Dan ini apa nggih, saya berikan sedetail mungkin sehingga Bapak Ibu bisa nanti dicoba-coba, bisa dicoba untuk mempraktekannya. Berikutnya, Mas. Nah, ini contoh hampir sama. Ini kalau 3 pakar, nilai rata-ratanya. Nah, kalau 3 pakar, ada tadi kan pakai hitung-hitungan ya. Ada juga yang rata-ratanya diambil nilai tengahnya. Itu pakar 1, 03, 04, 05, pakar 2, 02, 03, 04. Nah, ini ada yang diambil tengahnya aja. Misalnya pakar 1 itu kan nilai tengahnya 0,4, pakar 2 0,3, pakar 3 0,3. Nah, rata-rata fasinya itu ditambah dan dibagi 3 itu ketemu 0,33. Nah, nilai thresholdnya setelah dihitung ketemu 0,044. 0,044 itu kan lebih rendah atau sama dengan 0,2, maka konsensus tercapai. Artinya indikator ini bisa dipertahankan jika nilai rata-rata juga memenuhi ambang batas. Misalnya di atas 0,5. Lanjut, Mas. Jadi kalau digambarkan seperti ini, Bapak Ibu, garis merah itu menunjukkan konsensus ya. Jadi tabel itu menampilkan elevasi dari masing-masing pakar. Ada yang pakar 1 itu seperti itu, pakar 2, pakar 3, nilai rata-ratanya berapa, thresholdnya berapa. Berikutnya, Mas, karena udah dijelaskan sebelumnya. Nah, logika perhitungannya threshold itu kalau mau dibuat tabel seperti itu. Komponen fasinya ditulis, kemudian selisihnya dihitung, kemudian ketemu thresholdnya berapa. Jadi seleksi indikator itu berdasarkan atas konsensus. Nah, apa sebenarnya keunggulan FDM ini? Mengapa kita memilih FDM? FDM ini punya nilai plus karena bisa mengakomodasi ketidakpastian dalam penilaian pakar. Jadi sering kalau kita hanya pakai Delphi yang klasik itu, kita hanya memperoleh ini penting, tidak penting, tapi tidak tahu seberapa penting. Nah, FDM ini lebih terukur dan lebih efisien karena biasanya hanya memerlukan 1 atau 2 putaran. Kan sudah dihitung ini misalnya putaran pertama kalau sudah memenuhi ambang batas, sudah ketemu konsensusnya sudah bisa diperoleh, ya sudah cukup 1 putaran. Atau kalau misalnya kita masih pengen lebih yakin lagi, untuk kita bisa melakukan 2 putaran. Karena bisa jadi tadi kan ada yang misalnya ada pernyataan yang meragukan, ini bisa didiskusikan atau diformulasi ulang dan diminta pendapat pakar lagi untuk di putaran keduanya.
Nah, FDM ini cocok untuk validasi indikator, pengembangan instrumen, dan juga penentuan prioritas kebijakan. Jadi sebenarnya bukan hanya peneliti yang penting paham atau menguasai metode ini, tetapi juga pengambil kebijakan. Teman-teman analis kebijakan juga bisa untuk mempelajari lebih jauh metode ini. Lanjut. Nah, ini contoh penerapan dalam pengentasan kemiskinan misalnya. Yang pertama kita mengidentifikasi indikator kemiskinan dari ahli pendidikan, dari indikator terkait pendidikan, terkait pekerjaan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Yang pertama, mengidentifikasi indikator kemiskinan. Nah, biasanya kalau peneliti melakukan literatur review, mencari referensi-referensi kemiskinan itu didefinisikan seperti apa, kemudian indikatornya apa. Ini selama ini sudah kita lakukan. Yang kedua, membangun skala linguistik. Jadi ketika kita sudah menentukan instrumen ataupun item ataupun pernyataan, kita buat skala. Ini sangat penting atau tidak penting, atau mendesak, tidak mendesak, dan sebagainya. Ketiga, penilaian pakar, membuat matrik penilaian antar indikator oleh pakar, kemudian mengkonversikan ke bilangan fasi. Ini representasi dari nilai linguistik ke fasi triangular yang tadi, yang tidak penting-penting itu diangkakan, kemudian menghitung rata-ratanya. Kemudian yang keenam, menerapkan cut-off, yaitu menyeleksi indikator mana aja yang masih bisa dipertahankan, mana yang harus dieliminasi. Lanjut, Mas. Jadi ini yang pertama, langkah menentukan indikator multidimensi. Ini bisa kemiskinan dari pendidikannya, pekerjaannya, kesehatan, infrastruktur. Kemudian pilih yang relevan. Bisa dari banyak sumber, dari BPS, dari survei sosial ekonomi, maupun studi literatur yang lain. Jadi ini wajib kita lakukan di awal ya, sebelum memulai riset. Yang kedua, menentukan skala linguistik. Tadi mungkin sudah jelas, ini hanya memperjelas saja. Jadi sangat penting, cukup penting, kurang penting, maupun tidak penting. Nah, ini tujuannya memberi kerangka penilaian fleksibel sesuai dari persepsi pakar. Kelebihannya mengakomodasi ketidakpastian dan subjektivitas dalam penilaian. Nah, ini output dari langkah kedua ini, matrik penilaian kualitatif yang siap dikonversi ke nilai fasi. Lanjut. Yang ketiga, langkah ketiga, mengumpulkan opini dari ahli. Jadi dari indikator yang pertama, yang kedua, dan ketiga, misalnya ini pakar satu menganggap indikator satu sangat penting, pakar dua penting, pakar tiga sangat penting. Kemudian indikator kedua, pakar pertama menganggap penting, yang kedua cukup penting, dan sebagainya. Nah, jadi langkah ketiga ini melibatkan pakar lintas bidang, misalnya bidang ekonomi, bidang kebijakan, bidang sosial, bidang kesehatan, bidang lingkungan, dan sebagainya. Nah, setiap pakar ini diminta mengisi matrik penilaian berdasar skala linguistik. Di output dari langkah ketiga ini, matrik penilaian kualitatif. Kualitatif ya seperti ini, penting, tidak penting, cukup penting. Berikutnya yang langkah keempat. Nah, ini kita konversi. Tadi misalnya yang tidak penting itu angka berapa. Dan tadi sudah memperoleh membuat indikator nih. Nah, ubah skala linguistik menjadi bilangan fasi. Tentukan nilai minimum, optimis, dan maksimum. Optimis itu nilai tengah. Outputnya matrik bilangan fasi. Ini langkah keempat. Kemudian yang langkah kelima, kombinasikan penilaian, menentukan agregasi penilaian. Kombinasikan penilaian dari seluruh pakar, jumlahkan bilangan fasi untuk setiap indikator. Jadi misalnya indikator pendidikan itu ketemunya 0,7, 0,85, sama 0,9. Outputnya bilangan fasi hasil agregasi. Yang keenam, langkah keenam, diversifikasi. Jadi transformasikan bilangan fasi menjadi bilangan yang tegas. Hitung nilai tengah dari bilangan fasi. Outputnya ini bilangan tegas itu bilangan yang angka pasti. Ketemunya berapa? Lanjut. Nah, ini
penerapan yang versi lengkapnya. Tadi kan angka-angka. Jadi contoh penerapan FDM dalam kasus pengentasan kemiskinan. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, FDM dapat diterapkan untuk mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah dan untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat guna mengatasi masalah tersebut. Nah, FDM bisa digunakan untuk melibatkan para ahli seperti ekonom, pejabat pemerintah, aktivis sosial, praktisi pembangunan, dan sebagainya untuk memberikan penilaian yang lebih fleksibel terhadap berbagai aspek kemiskinan seperti pengangguran, akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jadi yang pertama itu, langkah pertama itu pemilihan ahli. Para ahli yang terlibat dalam FDM ini dapat berasal dari berbagai bidang yang relevan dengan masalah kemiskinan, seperti ekonom, karena dia memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat, Pemda, karena mereka punya pengetahuan tentang kebijakan sosial dan pembangunan di wilayahnya, aktivis sosial, karena mengerti tantangan yang dihadapi oleh kelompok miskin di masyarakat itu seperti apa, akademisi, karena punya keahlian dalam menganalisis data kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan. Ini ahli-ahli yang kita pilih untuk nantinya menjadi pakar dalam FDM yang mau kita lakukan. Yang kedua, menyusun kuesioner. Jadi kita sudah menentukan nanti pakar yang mau kita undang itu siapa, kemudian menyusun kuesioner untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan untuk merumuskan kebijakan yang dianggap paling efektif dalam pengentasan kemiskinan. Kriteria yang bisa dimasukkan dalam kuesioner, yang pertama akses terhadap pendidikan. Sejauh mana pendidikan dapat meningkatkan potensi penghasilan individu di wilayah tersebut. Yang kedua, penyediaan lapangan kerja, sejauh mana kesempatan kerja dapat dikembangkan untuk mengurangi angka pengangguran. Yang ketiga, akses terhadap layanan kesehatan, sejauh mana pelayanan kesehatan memperoleh kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Keempat, akses terhadap infrastruktur, sejauh mana infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, transportasi mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk berdaya. Dan kebijakan pemerintah, sejauh mana kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Misalnya kita siapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lanjut. Nah, langkah ketiga, sejumlah pertanyaan tersebut kita kirim atau kita berikan kepada expert yang tadi sudah kita tentukan dan kita minta mereka untuk memberikan penilaian. Misalnya akses terhadap pendidikan, mereka diminta untuk memberikan nilai dalam skala fasi. Misalnya 0 sampai 0,2 ini sangat tidak memadai, 0,3 sampai 0,5 tidak memadai, 0,6 sampai 0,8 memadai, 0,9 sampai 1 sangat memadai. Jadi nah ini ditentukan oleh kita. Nah ini contoh penilaian para ahli mengenai akses terhadap pendidikan. Kriteria akses terhadap pendidikan, ahli ekonomi misalnya memberi nilai 0,6. Ahli pemerintah memberikan penilaian 0,8. Aktivis sosial memberikan penilaian 0,7. Lanjut, Mas. Nah, setelah data itu masuk, kemudian dilakukan analisis. Jadi, untuk kriteria akses terhadap pendidikan, nilai rata-rata fasi dihitung. Nah, itu setelah nilai itu dikumpulkan, dibagi 3, ketemu 0,7. Langkah yang sama juga dilakukan untuk kriteria yang lain, seperti penyediaan lapangan kerja, akses terhadap layanan kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Langkah kelima, putaran umpan balik dan penyusunan konsensus. Jadi hasil dari putaran pertama dikirim kembali kepada para ahli untuk mendapatkan umpan balik. Jika ada perbedaan besar dalam penilaian, para ahli diminta untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ketidakpastian atau ambiguitas mereka dalam memberikan penilaian. Jadi misalnya ada ahli yang nilainya jomplang, nah itu bisa ada pertanyaan yang terbuka, yang mana kita memberi kesempatan expert untuk memberikan penjelasan.
Yang ketiga, para ahli juga dapat diberikan kesempatan untuk merevisi penilaiannya. Jadi misalnya di putaran pertama hasilnya sudah kita analisis, kemudian mereka misalnya mau merubah penilaiannya itu dimungkinkan. Jika diperlukan, putaran kedua dilakukan untuk memperoleh konsensus yang lebih baik di antara para ahli. Langkah keenam, kesimpulan dan keputusan. Jadi setelah beberapa putaran, konsensus mengenai faktor utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan ini akan tercapai. Berdasarkan hasil rata-rata fusi diperoleh kebijakan pengentasan kemiskinan. Contohnya, akses terhadap pendidikan nilainya 0,7, berarti memadai. Penyediaan lapangan kerja 0,8, sangat memadai. Akses terhadap layanan kesehatan 0,6, memadai. Akses terhadap infrastruktur 0,7, memadai. Kebijakan pemerintah 0,9, sangat memadai. Kesimpulan dan keputusan berdasar hasil tersebut, kebijakan pengentasan kemiskinan yang disarankan atau direkomendasikan mencakup: 1. Pengembangan program pendidikan yang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di wilayah miskin. Peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui pelatihan keterampilan dan program kewirausahaan. 3. Peningkatan layanan kesehatan dengan memperluas akses ke fasilitas kesehatan yang lebih terjangkau. 4. Pembangunan infrastruktur dasar seperti akses air bersih dan listrik yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Kelima, perbaikan kebijakan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan efektif. Jadi rekomendasi ini dirumuskan berdasar hasil sebelumnya. Jadi kita contoh tabel kesimpulannya seperti ini. Dari 5 indikator yang kita minta dinilai oleh pakar itu, akhirnya kita memperoleh nilai-nilai yang mana kita bisa mengetahui mana yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak. Jadi untuk kasus ini misalnya memperbaiki kebijakan pemerintah itu yang prioritas. Begitu juga dengan penyediaan lapangan kerja. Untuk yang lainnya nanti akses terhadap infrastruktur, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Jadi itu kan ada angka-angkanya, jadi bisa diurutkan mana yang mendesak dan mana yang bisa kemudian. Lanjut. Nah, implikasi kebijakan dan rekomendasi. Jadi FDM ini sebagai alat bantu untuk memvalidasi dalam desain kebijakan sosial, memastikan bahwa indikator dan instrumen kebijakan telah melalui proses seleksi berbasis konsensus pakar. Jadi ini secara metodologi ini bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ujuk-ujuk kebijakan yang tiba-tiba diambil oleh 1-2 orang, tetapi melalui konsensus dari pakar yang memang terkait bidang kebijakan tersebut. Rekomendasi integrasi PDM dalam proses perumusan kebijakan berbasis bukti. Jadi FDM ini bisa digunakan dalam tahap awal penyusunan kebijakan, terutama untuk menyaring indikator. Kita itu mau pakai indikator yang mana? Untuk menetapkan prioritas dan menghindari bias sektoral. Jadi FDM ini bisa menjadi bagian penting dalam proses kebijakan berbasis bukti, terutama untuk isu-isu yang membutuhkan validasi multidisipliner. Dengan pendekatan ini kita tidak hanya mengandalkan intuisi atau dominasi satu suara, tetapi membangun kebijakan yang reflektif, inklusif dan terukur. Jadi di tengah kompleksitas sosial dan tentang kebijakan yang semakin adaptif, kita butuh pendekatan yang tidak hanya cermat secara teknis, tapi juga reflektif secara sosial. FDM hadir sebagai jembatan antara intuisi pakar dan analisis kuantitatif, memungkinkan kita menyaring indikator dan menyusun kebijakan berbasis konsensus yang terukur. Jadi dengan FDM kita tidak hanya mengukur pendapat pakar, tetapi juga membangun legitimasi kebijakan berbasis konsensus yang terukur. Jadi ini hal yang sangat bisa kita lakukan
untuk memperbaiki proses pengambilan kebijakan yang selama ini berjalan. Nah, karena hari ini kita sudah mendapatkan ilmu ini, mari ke depan kita perbaiki apa-apa yang belum relevan agar kebijakan yang diambil ini lebih terukur, punya validitas yang kuat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga bisa dipahami meskipun hanya 10-20%. Setidaknya nanti materi ini bisa Bapak Ibu baca untuk menjadi untuk paham lebih lanjut. Terima kasih. Kami kembali ke moderator. Monggo. Ya, baik, terima kasih Bu Dokter atas pemaparannya yang saya kira sangat komprehensif ya. Dari sebagaimana yang sudah dipaparkan tadi, kita jadi mengetahui ya bahwa FDM ini sebetulnya adalah pengembangan dari metode Delphi klasik ya, yang digabungkan dengan logika Fuzzy, sehingga indikator yang dihasilkan atau diperoleh itu bisa menjadi lebih terukur dan lebih valid. Tadi juga sudah langsung dilakukan praktik ya, praktik bagaimana tahapan-tahapan dan dicontohkan juga bagaimana menghitung menggunakan teknik FDM ini. Baik, kita akan lanjut pada sesi tanya jawab. Di sini kita memberikan kesempatan kepada para penanya atau penanggap, baik yang melalui fitur raise hand atau melalui kolom chat. Kami persilahkan. Nah, di sini silakan Bapak Ibu. Di sini di kolom chat kami sudah melihat ada pertanyaan dari ini Bapak ya, Bapak Rian Alfitra ya. Ada 4 pertanyaan di sini. Barangkali mau disampaikan melalui secara langsung, atau melalui kolom chat. Pak Rian, apakah sudah aktif? Oh iya, ya baik. Bu Rian, Mbak Rian ya. Oh bukan. Oh ya baik. Di sini ada yang raise hand ya. Baiklah dari Rani. Silakan dengan Mbak siapa dan pertanyaannya. Berarti kencang suaranya. Iya, suaranya mohon. Ya. Sebelumnya salam kenal, nama saya Cipriani Tanjung, Panturan Regi. Saya riset asisten kebetulan di flyer ada saya riset asisten, kebetulan saat ini sedang S2 di Universitas Indonesia. Mungkin ini bagian dari saya, materinya sekali saya post sekali sebelumnya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya atau elaborasi dengan yang pertama, apakah Fazli menganggap ini karena ini cukup untuk dalam kebijakan di isu dalam publik perlu dilanjutkan moral, sosial dan isu itu. Artinya sejauh mana sebenarnya ini memang penerapan konflik nilai misalnya antara keadilan sosial, ekonomi dan stabilitas politik dan juga dapat diukur yang mana tahu tapi bahwa itu tidak bisa masih lalu diukur kemudian selanjutnya mengatasi potensi bias akan yang terlibat kalau itu karena adalah diskusi dan pendekatan yang tertentu. Mungkin yang terakhir hasil FDM ini bisa langsung dioperasionalkan untuk perumusan kebijakan gitu atau masih memerlukan metode lanjutan gitu. Mungkin saya pernah mencari sedikit tentang multiple atau AHP gitu. Apakah itu bisa di-mix atau hasil dari FDM ini bisa langsung hasil untuk perumusan kebijakan. Oke, terima kasih. Baik, tadi ada 3 pertanyaan ya. Ada 3 pertanyaan. Barangkali mau dijawab dulu, Dokter, atau kita tampung pertanyaan yang lainnya dulu. Oh ya, baik. Ini tadi sudah 3 pertanyaan dari satu penanya. Pertanyaan pertama itu sejauh mana ya FDM ini bisa digunakan untuk mengukur antara sosial politik yang itu katakanlah sifatnya lebih dinamis ya, lebih dinamis. Kemudian untuk mengatasi potensi biasnya, karena untuk FDM ini kita lihat
ini dilakukan seleksi indikator-indikator juga ya, apakah indikator-indikator itu tidak terpengaruh gitu, pengaruh eksternal gitu seperti sosial politik gitu. Dan pertanyaan yang ketiga, apakah hasil FDM ini bisa langsung digunakan untuk merumuskan kebijakan gitu. Baik, silakan Ibu Dokter, berikan kesempatannya. Terima kasih. Beneran. Pertanyaan yang pertama, apakah isu kebijakan itu kan sangat kompleks, apakah ini cukup bisa diandalkan seperti itu nggih, Mbak, intinya? Ya justru FDM ini adalah solusi untuk menjembatani hal-hal yang multidimensi yang sangat kompleks tersebut, karena dengan metode ini kita bisa menghimpun pendapat dari bermacam-macam pakar. Kita bisa ngukur sebenarnya apa nggih, konsensusnya itu sampai di mana. Mereka itu kan kita menghimpun pendapat dari macam-macam pakar, baik itu tadi sudah dicontohkan ya, ada pakar kebijakan, ada pakar ekonomi, pakar pendidikan, pakar politik. Kita tanyain semuanya, pihak-pihak yang memang terlibat. Kemudian pendapatnya kan kualitatif kalau pakai metode ini. Pendapat yang kualitatif itu kita kuantifikasikan dengan angka-angka sehingga ketemu angka yang mendekati pasti. Yang pastinya berarti konsensus dari pendapat mereka itu di 0,7. Berarti ini eh, masalah itu mendesak atau penting. Masalah ini harus diprioritaskan karena cukup diperoleh kesepakatan dari banyak ahli ini di titik ini, di angka ini gitu. Itu yang pertama. Jadi ini memang solusi ya lebih kuat dibanding kita pakai yang Delphi biasa. Kalau Delphi biasa itu kan lebih puterannya lebih kadang nggak, sudah beberapa kali tetap belum ketemu konsensus karena nggak ada ukuran kuantifikasinya, nggak bisa dihitung. Kalau yang FDM ini bisa dihitung. Jadi itu mungkin jawab yang pertanyaan pertama dan juga yang kedua. Ya karena terukur, ada angka-angka yang objektif, ada standar yang digunakan, ini relatif bisa mengatasi bias yang sifatnya individu. Jadi pengambilan kebijakan ataupun penentuan instrumen dengan menggunakan metode ini didasarkan hasil konsensus, bukan dari intuisi maupun dominasi satu dua orang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah hasilnya bisa langsung dipakai? Tidak. Ini kan di awal itu fungsi dari ini untuk memvalidasi instrumen kita. Jadi misalnya kita mau melakukan penelitian tentang kemiskinan tadinya, kita temukan dulu indikator-indikatornya seperti apa, mana yang mendesak dulu, atau itu sebagai referensi untuk yang lebih lanjut kan. Kalau misalnya di riset itu sudah ketemu dulu indikatornya ini, alat ukurnya ini. Nah kemudian biar lebih fix sebenarnya kita masih biar lebih sempurna sebenarnya kita bisa melakukan, kalau riset kita itu riset kuantitatif, tadi kan validitas internal. Validitas eksternal yaitu menguji di lapangan seberapa validitas dan reliabilitas dari instrumen yang kita pakai. Yang tadi kan kontennya dari isinya. Isi instrumennya itu memang sudah memperoleh pendapat persetujuan dari pakar, expert judgment. Nah, kemudian untuk memperoleh validitas dan reliabilitasnya secara eksternal, kita uji cobakan di lapangan dulu. Seperti apa hasilnya, bagaimana, dan setelah memperoleh angka yang valid dan reliable, ini baru bisa kita gunakan untuk memperoleh data-data yang benar-benar terpercaya dan punya konsistensi yang tinggi. Itu yang kedua. Nah, kemudian di pengambil kebijakan ini langkah awal. Kalau kita mau, tadi kan sudah ketemu
dari konsensus ini para pakar itu berpendapat bahwa untuk pengentasan kemiskinan, pertama yang perlu dilakukan perbaiki dulu kebijakannya. Nah ini kan butuh action. Yang kedua ciptakan lapangan kerja misalnya. Nah ini kan butuh langkah-langkah selanjutnya. Jadi ini awal untuk mengawali pekerjaan kita baik sebagai periset maupun pengambil kebijakan dengan berbasis bukti ya. Karena kalau mau ngambil kebijakan ya ada buktinya ini loh. Para pakar yang terlibat itu sudah sepakat bahwa faktor yang utama untuk mengatasi kemiskinan itu tidak hanya ekonominya yang diperbaiki, tapi ada dimensi-dimensi lain yang juga itu penting untuk mengikuti. Mungkin itu nggak, Mbak Esi, yang bisa saya sampaikan. Semoga menjawab pertanyaannya. Ya, bagaimana Mbak Esi? Apakah ada yang hal ingin dikonfirmasi lagi? Nah, jadi itu iya sejauh mana sebenarnya FDM mampu menangkap konflik nilai dalam misalnya kayak keadilan sosial, perkembangan ekonomi dan stabilitas politik yang kita tahu banyak sebenarnya tidak selalu bisa diukur secara kuantitatif bagaimana itu berarti Begini, gimana? ya, mungkin belum pernah praktek ini, Mbak. Iya. Ya, jadi misalnya Mbak Esi, misalnya peneliti kan, kita membuat indikator. Selama ini kan indikator kemiskinan misalnya yang mudah ya, BPS sudah punya, lembaga survei sudah punya indikator-indikator. Tapi kita juga melakukan literatur review. Literatur review dari beberapa referensi itu yang disebut kemiskinan itu apa sih? Ini saya menjelaskan di konteks ini ya FDM, mungkin karena belum pernah melakukan. Jadi dari beberapa indikator yang banyak dari berbagai sumber itu, kita sebagai peneliti merumuskan. Oh berarti kemiskinan itu adalah ini kondisi. Nah apa yang kita rumuskan berdasar apa nggak data sekunder maupun dari teori-teori itu kita berikan ke pakar-pakar yang terkait. Nah kemiskinan itu nyangkut apa sih? Ahli siapa saja yang terlibat dalam kemiskinan? Ahli ekonomi kita libatkan, ahli sosial kita libatkan, ahli pendidikan kita libatkan, ahli lingkungan kita libatkan. Karena kemiskinan itu kan multidimensi. Jadi kita coba minta pendapat masukan dari semua ahli yang expert di bidang itu, sehingga mereka nantinya memberikan penilaian tentang pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan tersebut. Nah, dari pertanyaan yang banyak tadi kan akhirnya di jawaban-jawaban dari ahli ini yang sifatnya kualitatif tadi kita anggakan, kita kuantifikasikan sehingga nanti terukur. Kalau mereka ngomong ini penting, ini mendesak dilakukan, seberapa penting sih? Kalau 0,3 ya itu penting tapi belum mendesak banget. Tapi kalau dari angka-angka atau jawaban expert itu angkanya 0,9 misalnya. Oh, berarti ini yang paling dulu harus dilakukan. Jadi seperti itu, Mbak Eci. Kalau belum pernah mempraktekkan mungkin bingung. Tapi untuk teman-teman paling nggak tahu caranya seperti itu. Dan mungkin selama ini ada yang sudah melakukan, hanya saja belum dikuantifikasikan. Kalau yang expert judgment udah ya, kita sering melakukan seperti itu di awal-awal riset. Tapi mungkin belum. Ini nyempurnain yang sudah teman-teman lakukan biar lebih terukur seperti ini caranya menghitungnya. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan bisa ditangkap. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada penanya berikutnya. Di sini sudah ada 2 orang penanya, Ibu Tricia ya, Ibu Tricia Caroline dan Ibu Kiki Paulisia. Kita berikan kesempatan kepada Ibu Tricia. Silakan Ibu, pertanyaan atau tanggapan. Baik, terima kasih buat kesempatan memberikan. Apakah suara saya cukup jelas? Ya, Apakah jelas. suara saya cukup Ya, jelas? Ya, jelas. terima kasih. Silakan Perkenalkan sebutkan saya, dari instansi sebelumnya. Silakan perkenalkan nama dan instansi.
Ya, siap. Terima kasih. Nama saya Tristia dari pemerintah Kota Palangkaraya dan ini dari BPMDPSP Kota Palangkaraya. Terkait dengan pendekatan ini sifatnya lebih ke arah membuat suatu kebijakan yang jadi contoh kan bagaimana para pakar yang akan menentukan indikator-indikator apa yang tepat dan membuat suatu ranking mana yang lebih prioritas atau tidak. Mungkin itu yang bisa saya apa namanya simpulkan sementara. Namun selain metode Delphi kan ada juga namanya metode AHP gitu ya, Analytical Hierarchy Process. Dua-duanya kan punya eh, punya fungsi yang sama untuk membuat suatu konsensus terkait suatu pendapat para ahli. Hanya pengalaman saya selama ini lebih ke arah organisasi dalam hal ini misalkan di suatu perusahaan atau di suatu dinas atau badan yang skalanya itu mikro seperti itu. Jadi balik lagi kita kan harus melihat samplingnya tergantung metode apa yang digunakan. Kemudian juga permasalahan apa yang telah diidentifikasi sehingga yang akan diambil sebagai sampel justru mungkin pakar ada, tetapi bagaimana dengan pakar dalam hal ini adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan organisasi. Pertanyaan saya, bagaimana mana yang lebih mungkin gini ya, karena saya jarang meneliti juga gitu. Mana sih yang lebih mudah antara metode pendekatan DLP ini dibandingkan dengan AHP? Karena saya pernah ngerjain AHP itu lumayan susah gitu. Mungkin itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih atas tanggapannya. Baik, kita tampung dulu ya. Kita kasih kesempatan yang kedua, Ibu Kiki Fauzia, silakan. Nanti akan disampaikan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bapak dan Ibu? Suara saya terdengar. Selamat siang, Ibu Istiana. Kenalkan Ibu, saya Ki Fauzia, mahasiswa S3 di UI. Dan saat ini saya sedang mencoba menulis sebuah penelitian menggunakan metode Delphi. Ibu Dr. Istiana. Ini yang saya ingin ketahui, apakah ketika kita menggunakan metode Delphi ini, ruang lingkupnya itu harus luas. Misalkan tadi kan tentang kemiskinan kan luas tuh sektornya ya, multinasional. Tapi kalau misalkan saya hanya ingin lingkup kecil, misalkan policy di suatu organisasi, terkait the best practice. Nah itu bisa tidak menggunakan metode Delphi. Kemudian yang kedua, kalau saya melihat dari proses pengolahan datanya, ya Ibu, ini sepertinya sama seperti kita menggunakan skala Likert ya Bu ya. Kalau kita menggunakan metode kuantitatif ya. Jadi untuk dari bahasa hasil pakar dari pakar nanti kita mengkuantitatifkannya itu seperti menggunakan skala Likert ya Bu ya. Karena ada rentang juga, batas sama minimum, nanti ada rata-rata atau seperti apa. Kemudian yang ketiga Bu terkait tabel perhitungan threshold tadi Bu. Tadi kalau tidak salah saya simak itu ada dua cara Bu ya Bu ya. Ada caranya kita langsung menghitung nilai tengah, atau cara yang pertama tadi itu kita ada tabel, nanti kita melihat selisih antara pakar satu dengan pakar dua. Nah itu apakah boleh memilih atau memang harus dilalui? Jadi misalkan saya memilih, jadi saya nilai tengah saja seperti itu atau seperti apa. Kemudian Bu yang terakhir ini Bu, karena ini merupakan ternyata ini kan Delphi metode versi kuantitatif ya Bu ya. Karena kan yang saya bacakan versi kualitatif, mungkin yang klasik ya Bu. Mungkin Ibu Dr. Istiana ada apa Bu rekomendasi bahan bacaan Bu yang terkait tentang Fuzzy Delphi metode ini. Jadi bisa saya baca lebih mendalam terkait metode pengembangan dari Delphi metode klasik ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Cukup banyak pertanyaannya. Kita akan jawab satu persatu terlebih dahulu ya dari dua penanya. Baik, kalau kedengaran suara.
Oh ya, baik. Saya akan mengulang pertanyaan yang pertama itu dari Ibu Tricia ya, dari Pemda Kalteng tadi. Beliau bertanya mengenai ini ya, bagaimana menentukan indikator, melakukan perankingan dalam menentukan indikator melalui metode FDM ini. Dan kemudian tadi beliau juga menyampaikan bahwa uh, ada metode lain ya seperti AHP, itu keduanya mempunyai fungsi yang sama seperti FDM ini untuk konsensus. Uh, jadi mana yang lebih mudah, apakah menggunakan AHP atau FDM ini? Barangkali bisa dijelaskan perbedaannya ya, atau perbedaan dan persamaan antara FDM dan AHP ini. Kemudian pertanyaan yang kedua dari mahasiswa tadi yang sedang mengerjakan disertasi dari UI ya, uh, apakah mengenai lingkup ya, mengenai lingkup dari Delphi ini, apakah bisa digunakan dalam lingkup atau skop yang kecil penggunaannya? Lalu tadi juga mengenai skala Likert yang digunakan pada FDM ini ya, bagaimana menggunakan skala Likert tadi jika digabungkan dengan logika Pasi tadi Bu ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ini juga terkait dengan teknis bagaimana menghitung nilai tengah dan tabelnya tadi, apakah boleh memilih indikator-indikator tadi secara subjektif barangkali ya pertanyaannya, atau bagaimana menghitungnya barangkali ini perlu diulang lagi ya sedikit. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat ini meminta rekomendasi bahan bacaan dari Ibu Dokter. Ya, saya kira pertanyaan itu yang dijawab terlebih dahulu. Kami persilakan. Terima kasih. Oke. Yang pertama, bagaimana kita akan menentukan indikator? Tadi mungkin sudah saya sampaikan. Kita bisa menggunakan indikator-indikator yang sudah ada, baik itu yang dibuat oleh BPS, kemudian lembaga survei ekonomi, bisa juga menggunakan studi literatur. Sehingga kita menemukan konsep yang mau kita ukur atau yang mau kita FDM-kan ini sudah relevan apa belum. Kan kadang kita apa nih terkait kemiskinan misalnya. Selama ini kan pakai kenapa sih kemiskinan itu seperti ini? Karena indikator yang dipakai beda. Kalau kita ngacu ke referensi-referensi yang lain. Selama ini yang lebih dipakai kan ekonomi. Sementara yang lain-lain itu kan ada yang pakai budaya multidimensi. Nah itu cara mau indikator yang mana itu saya terganggu juga pakai ini. Eh, jadi pakai indikator yang mana itu yang rumuskan kita sebagai peneliti atau pengambil kebijakan, kita punya apa nggih referensi sudah dari banyak literatur tersebut kita rumuskan. Kemudian kita minta pendapat pakar apakah apa yang kita rumuskan ini memang sudah relevan atau belum. Eh, dan kita akan tahu itu ketika para pakar atau expert yang dari beberapa bidang ini memberikan masukan atau penilaian terhadap apa yang sudah kita susun. Itu yang pertama. Jadi cara menentukan indikator pakai metode ini tuh seperti itu. Jadi kita tetap karena ini ilmiah ya, sifatnya ilmiah, kita tetap merujuk ke sumber-sumber ilmiah, itu bisa pakai studi literatur maupun pakai acuan-acuan yang selama ini digunakan. Kemudian yang kedua, ternyata selain FDM itu ada metode yang lain. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan di awal kalau kita itu series ya, di Teras KP ini series. Dan sekarang seri yang ke-19 kebetulan kita sedang membahas Delphi. Mungkin di lain kesempatan kita akan coba angkat topik yang lainnya dan bagaimana relevansinya ketika kita akan menerapkan di pengambilan kebijakan.
Mungkin seperti itu ya, Mas Adit. Iya, mungkin ada seri AP juga, Mbak Teresia, mungkin bisa diikuti. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, nah kalau untuk apa nggih, ngukur validitas isi menurut pengalaman kami sebagai peneliti, FDM lebih punya keunggulan dibanding yang lain karena ini apa konsep yang kita mintakan pendapat itu sudah direview maupun ditanggapi oleh pakar dari multi bidang, sehingga ini punya otoritas ilmiah yang kuat atau validitas secara internalnya lebih kuat karena didasarkan oleh pendapat expert yang multi dan terukur juga. Kemudian yang untuk Bu Kiki, apakah FDM ini bisa dipakai untuk skop yang lebih kecil? Bisa, Bu. Nggak harus ini ya, misalnya terkait kesehatan gitu kan, maksudnya kesehatan atau pendidikan saja atau apa, bisa dipakai. Yang jelas kita membutuhkan di bidang yang skop terbatas itu kan mestinya ada expert yang ada bidang-bidang yang menunjang. Nah, kita libatkan semuanya. Jadi misalnya di bidang pendidikan misalnya, yang kita libatkan kan bisa penyelenggara pendidikan, pendidiknya, anak didik, orang tua, masyarakat dan sebagainya. Tapi itu bukan expert ya. Yang expert yang terkait dengan pendidikan, mungkin terkait dengan anggaran. Kalau yang itu nanti kalau yang sudah eksternal. Maaf, saya ulangi, kalau misalnya terkait dengan pendidikan, ya kita libatkan untuk FDM ini, karena ini yang validitas internal, kita libatkan pakar-pakar yang terkait dengan pendidikan. Misalnya ahli pendidikan, perencana, kemudian apa ya, pengambil keputusan. Siapa Pak? Kurikulum, ahli kurikulum dan sebagainya. Guru, guru itu expert bukan, guru praktisi bukan expert ya. Ya, jadi nanti kalau yang guru masyarakat yang lain ketika kita yang validitas eksternalnya. Kalau internalnya ini otoritas dari ahli atau pakar. Jadi ada dua validitas. Yang internal itu untuk memastikan bahwa apa yang kita ukur itu memang mengukur apa yang seharusnya diukur validitas internalnya secara substansinya. Maka kenapa harus pakar-pakar yang terlibat? Karena ini butuh otoritas ilmiah ya dari expert. Nah, kalau yang validitas eksternalnya itu tadi misalnya pendidikan kita bisa melibatkan guru, pendidik, kemudian masyarakat dan NGO dan sebagainya itu ketika kita tryout di lapangan, tryout dari instrumen kita. Kalau yang ini ketika kita membuat instrumen, ini yang bedanya seperti itu. Kemudian pengolahan data itu ada dua cara. Ada yang dihitung secara manual, ada yang ngambil nilai tengahnya. Nah, ini dua-duanya bisa. Mungkin kalau datanya banyak biasanya ngambil yang tengah, Bu. Yang kita kan ini tadi contohnya hanya 3 pakar atau 10 pakar gitu kan. Misalnya pakarnya ada 30 misalnya. Nah, itu kita bisa pakai yang tengahnya itu tadi. Ada yang dua cara, ada yang ngitung satu-satu, ada yang ngambil nilai tengahnya. Kemudian yang menghitung nilai tengah ya. Tadi udah ada. Sama Dari rekomendasi buku rekomendasi mungkin dari klasik. Ya. Bagaimana? Yang Delphi klasik itu pertanyaannya tadi gimana Mas? Minta rekomendasi referensi. Oh, referensinya mungkin nanti bisa japri ya. Yang Fazi, Bu Dokter. Bisa japri ke saya buku. Iya. Nanti saya carikan beberapa buku yang relevan kalau mau dipakai untuk referensi. Ada enggak? Iya nanti saya tulis email saya. Mungkin nanti kita
Japrian ya, email-emailan Mbak untuk buku-buku referensinya nanti bisa kami rekomendasikan. Baik, untuk Ibu Tricia dan Bu Kiki, apakah ada lagi yang mau dikonfirmasi? Jika tidak ada, kita akan lanjut ke penanya berikutnya yang ada di kolom chat. Ada 4 orang penanya ya. Di sini pertanyaannya dari Bapak Endra Prasetyo. Dalam pengelolaan data, apakah ada unsur subjektivitas dari penelitinya? Bu, mungkin bisa langsung dijawab ini karena pertanyaan singkat. Apakah ada unsur subjektivitas dalam pengelolaan datanya dari penelitinya, subjektif dari penelitinya? Oh, tidak. Ini justru menghindari subjektivitas sehingga angka-angka itu sudah kita hitung rentangnya. Jadi nggak ada kepentingan peneliti untuk ngotak-atik angka karena kita mengedepankan objektivitas. Jadi FDM ini memang justru mengurangi subjektivitas. Kalau yang klasik mungkin masih bisa subjektivitas ya karena pernyataan itu disampaikan secara kualitatif. Ini penting, sangat penting. Itu kan kita tidak tahu seberapa pentingnya. Nah, peneliti memastikan bahwa setelah dihitung itu tingkat kepentingannya sekian. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Ibu Yurika dari Kementan ya. Untuk menganalisis atau merancang FDM ini, apakah ada pengetahuan minimum yang harus dikuasai? Misalnya pengetahuan tentang metodologis, seperti itu. Untuk analisis Ya, data untuk menggunakan FDM ini, apakah ada minimal pengetahuan yang harus kita ketahui, gitu? Atau memang dari blank sama sekali, tapi bisa saja langsung pelajari FDM gitu. Yes. Tidak. Ya, Jadi yang kami sampaikan tadi bisa memandu Bapak Ibu untuk menerapkan FDM. Udah ada caranya, udah ada contoh-contohnya, udah ada tahapan-tahapannya, dan hitung-hitungannya juga cukup mudah sebenarnya. Kalau tool yang khusus untuk menghitung ini seperti FIFO atau yang lainnya itu enggak. Ya. Kita bicara manual. Baik, kemudian pertanyaan dari Bu Ana Pujianti, untuk uji validitasnya ini apakah memang sudah baku atau bisa menggunakan yang lainnya, cara yang lainnya? Gitu. Oke, jadi apakah ada toolsnya juga? Uji validitas itu, ini yang internal ya, internal itu seperti itu. Internal itu terkait dengan substansi dari instrumen kita. Cara kerjanya seperti itu. Kemudian yang eksternal, yang validitas internal ini yang ada toolnya, kita bisa pakai program momen, ya, korelasi program momen atau statement yang lain itu, atau pakai atau ada hitung-hitungannya, ada alatnya kalau yang validitas eksternal. Baik. Kemudian selanjutnya dari Kemenpar ya, Bapak Tri Akbar Handoko, dia bertanya, apakah FDM ini bisa disebut sebagai Delphi method yang termodifikasi ya? Iya, Pak. Kemudian apakah bisa dikembalikan ke metode kualitatif ya? Karena pada dasarnya Delphi klasik ini kan kualitatif ya. Iya. Kalau Delphi yang klasik itu kualitatif. Nah, kalau kualitatif itu kan banyak subjektivitasnya relatif tinggi, ada sifat ambigunya juga tinggi, karena itu tadi sudah saya sampaikan, kalau kualitatif kan penting, seberapa penting sih? Nah, Basi ini solusi ya, jadi ada modifikasi antara yang klasik dengan hitung-hitungan sehingga bisa ditentukan sebenarnya titik konsensusnya berapa, thresholdnya berapa, sehingga untuk mengatasi subjektivitas dan ambiguitas dan juga untuk lebih memastikan waktu, mungkin pakai FDM ini solusi. Karena kalau yang klasik itu kan kadang beberapa putaran itu belum selesai juga. Kalau kita riset itu kan kadang waktunya terbatas karena hasil risetnya itu segera mau dipakai untuk dasar pembuatan kebijakan. Nah, ini mungkin FDM ini lebih efektif untuk hal tersebut yang klasik.
Baik, terima kasih. Ini ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Barian. Beliau juga ASN di sini ada di kolom chat. Silakan Pak kalau ingin bertanya secara langsung Pak. Silakan nyalakan videonya. Silakan Pak. Pak Ya, Ahmad baik, Barian. terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istiana atas paparannya. Jadi tadi kalau nggak salah ya memang sudah disebutkan mengenai teknik pengambilan datanya Bu ya. Coba saya ingin penegasan aja, apakah sebaiknya di sini bisa melalui FGD atau kita memang memberikan kuesioner terus individual gitu ya, supaya memang pendapat dari expert ini eh, tidak dipengaruhi gitu ya. Nah ini lazimnya gimana Bu, teknik pengambilan datanya? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi yang pasti bahwa metode ini melibatkan expert multidisiplin. Nah, secara teknis misalnya mau FGD, kalau FGD itu lebih lisan ya, tapi ada isian yang memang harus diisi tidak secara apa nggih, ucapan tetapi tertulis karena itu sebagai dasar kita untuk melakukan analisis. Jadi mungkin ada sering kita modifikasi ada FGD dan juga ada isian yang harus diisi yang itu harus masuk ke peneliti. Jadi mungkin untuk hal-hal tertentu itu eh, untuk yang misalnya untuk membuat instrumennya yang mau kita pakai untuk pengambilan kebijakan ataupun pengumpulan data itu tertulis, Pak. Tertulis itu bisa mereka langsung ataupun nanti dikirim pakai email atau itu teknis. Tapi yang jelas ini tertulis. Kalau FGD itu kan nanti biasanya tinggi karena biasanya dalam penerapannya kami dulu pakai amplop tertutup. Dan ketika mereka mengembalikan itu juga kita minta sudah kita sediakan amplop dengan perangkonya waktu itu minta kita kembalikan jadi secara person ke expert itu. Berarti kalau sekarang bisa melalui email. Nggak masalah, tapi person bukan yang nanti dikumpulin jadi satu gitu. Jadi untuk sekarang bisa ya menggunakan email, Bisa. gitu aja kita kirim ke email pribadi gitu. Bisa. Diminta sedianya untuk mengisi terus dikembalikan bisa. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih penjelasannya Bu. Ya baik. Berarti kalau selain misalnya secara manual gitu Bu ya, kalau melalui Google Form juga bisa Bu ya, itu disampaikan ke masing-masing itu ya. Iya. Iya, bisa. Yang penting kan kita punya data dari person, dari expert itu, yang itu menjadi dasar kita untuk melakukan analisis. Oke. Baik, demikian jawaban dari Bu Dokter. Apakah ada lagi yang bertanya dari Bapak Ibu, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Zoom meeting? Jika tidak ada, saya mau bertanya juga, Dok. Ini kan perumusan kebijakan yang dilakukan ini kan secara mikro bisa ya. Kalau secara makro misalnya FDM ini digunakan misalnya untuk para anggota dewan ya, katakanlah misalnya kalau mereka nggak sempat misalnya staf ahlinya gitu. Apakah bisa digunakan untuk pembuatan kebijakan yang sifatnya makro ya seperti pembuatan undang-undang seperti itu? Bagaimana? Instrumennya, Mas. Ya, untuk instrumennya. Kalau instrumennya bisa karena multi ya, Mas. Bisa ya, karena sifatnya multi. Iya. Baik. Tujuannya lebih bagaimana alat ukur atau instrumen itu valid, memiliki validitas internal yang tinggi. Nah, caranya memperoleh seperti itu. Kalau yang validitas eksternalnya itu pakai tryoff di lapangan. Tapi yang internal seperti ini. Ya, baik. Berarti ada perpaduan antara internal dengan eksternal yang nanti untuk perumusan kebijakan. Kalau dari hasil dari DMI kan kita bisa nyusun sejumlah instrumen. Nah, kalau ini lebih valid lagi, kita melakukan validitas eksternal dengan tryoff di lapangan. Nanti hasilnya akan lebih kita lebih terpercaya karena teruji
secara internal maupun eksternal validitas. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Apakah ada peserta yang ingin bertanya lagi? Oh, baik. Ini ada dari Dok Agus Panar Sukri ya. Mohon dijelaskan apa saja kelemahan. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan keunggulannya, di sini Prof. Agus ini menanyakan kelemahannya apa. Kemudian kritikan terhadap FDM dibandingkan yang metode atau tools lainnya, apakah ada gitu? Ya, silakan. Terima kasih. Dari metode ini, kalau tadi secara teknis itu punya banyak keunggulan. Kelemahannya itu kadang kita susah menemuin pakar. Pakar itu kan sibuk. Kadang minta mereka meluangkan waktu untuk menanggapi kita itu nggak semudah yang kita bayangkan. Itu sih Pak, lebih ke situ. Expert satu itu, kedua kadang kan yang kita temui itu expert ya. Kalau kita nggak punya anggaran kan juga lemah ya Pak. Gimana mereka kita minta ajak gratisan kan juga susah. Itu pengalaman kami seperti itu. Jadi lebih ke pendekatan sih ya. Kalau secara metodologi ini relatif mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Tapi kelemahan-kelemahan yang saya sampaikan itu di prakteknya. Kadang kita minta ya, tapi udah berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak ada tanggapan, nggak kembali ke kita. Nah itu kan juga eh, kelemahan ya, karena mungkin belum satu visi. Satu visi artinya, lah aku dibuat repot kok, nggak diapa-apain, itu kan bisa jadi. Apalagi sekarang apa-apa efisiensi ini kesulitan juga Pak Agus Wanar. Ya jujurnya seperti itu. Expert itu nggak semudah itu juga loyal dengan ilmunya. Maaf, itu kritik saya seperti itu. Nggak semua expert itu loyal memberikan ilmunya. Udah pakai es krim aja. Validasi apa ada yang dibutuhkan untuk menilai kebijakan gitu. Pak, ini kan buat alat ukurnya. Nggak buat alat ukur instrumennya itu Ya, kita dari ahli-ahli yang terlibat dulu. Nah itu kan kita uji dulu lagi. gitu Mbak. Oke. Baik, demikian jawaban dan tanggapan dari Bu Dr. Kristiana Hermawati. Apakah ada penanggap lain atau penanya lain, atau ada yang ingin mengkonfirmasi hal-hal yang sudah ditanyakan atau disampaikan tadi? Kita masih ada waktu berapa? Oh ya, baik. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Oh ya, baik. Kita berikan kesempatan satu pertanyaan lagi jika ada yang masih ingin bertanya. Pertanyaan saya udah jawab. Yang mana ada Rian? Ya, Udah. ya, semua pertanyaan sepertinya sudah terjawab ya. Oh ya, mungkin ini ada terkait dengan metode FDM dan AHP tadi, Prof. Apakah mana yang lebih mudah? Apakah FDM atau AHP? Kalau tadi mungkin kalau lebih valid barangkali FDM ya. Tapi kalau untuk dari kemudahan itu apakah relatif atau bagaimana? Berarti mudah bisa diterapkan oleh Formula baru. yang metode ini. Tadi kan langkah-langkahnya juga, yang penting dia bisa melakukan tahapan-tahapan itu dengan baik. Nah, kadang teman-teman itu kesulitannya ketika menemukan expert, menghubungi expert, meminta kontribusi expert. Nah, itu yang kalau toh kendala itu di situ. Tapi kalau tahapan-tahapannya itu relatif lebih mudah sih. Ngitungnya juga sederhana, nggak pakai rumus yang jelimet itu enggak. Dan kita bisa melakukan. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Sukardi ini ya mengenai batasan minimal ahli. Barangkali ini jumlahnya Pak ya, Pak Sukardi. Minimal ahli, ya jumlah ahli. Tidak ada kriteria Pak. Semakin banyak semakin bagus.
Ya, baik. Ya, jadi Semakin banyak, Bagus tapi semakin banyak ada. ya baik. Ya, jadi mengenai batas minimal ini tidak ada batasannya ya. Saya kira itu barangkali bisa dikatakan itu tergantung kalian dari penelitinya saja ya. Dan justifikasi dari penelitinya bagaimana untuk mengambil jumlah ahli yang digunakan dalam sebelum melakukan pengolahan data. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, Ibu Tuti barangkali ingin bertanya. Iya, izin Bapak, mohon maaf ya. Ya, masih boleh. Eh, Silakan. ya, baik. Terima kasih Pak Rion. Izin bertanya kepada Bu Is terkait dengan Delphi Method ya Bu ya. Kalau tadi kan Ibu menyampaikan kuesionernya mungkin bisa dikirim via email ya, atau mungkin dengan Google Form gitu. Nah, untuk pertama kali kan mungkin kita perlu istilahnya kayak perlu nggak Bu kita kumpul terlebih dahulu atau ketemu terlebih dahulu terkait persamaan persepsi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apabila putaran pertama itu belum mencapai konsensus, maka kan tadi dilanjutkan ke putaran yang kedua. Nah, untuk putaran yang kedua itu sebelum menyebarkan kuesioner, apakah perlu kita juga istilahnya kumpul lagi untuk persamaan persepsi walaupun itu mungkin bisa via Zoom atau mungkin dengan yang lainnya begitu Bu. Terima kasih Bu Is. Oke. Eh, terima kasih Ibu. Kalau yang pertanyaannya itu tadi teknis ya, sebenarnya itu nggak harus ketemu sih Bu. Nggak harus ketemu dengan ahli karena konsensusnya, konsensusnya itu kan kita olah dari pendapat ahli yang berbeda-beda itu. Kita ini kan apa ngolah pendapat yang berbeda-beda yang secara kualitatif kemudian kita kuantifikasikan sehingga kita bisa membuat kategori dan membuat keputusan apakah yang instrumen ataupun pernyataan ini mau kita pertahankan, kita pakai karena memenuhi persyaratan atau kita lepas. Jadi sebenarnya nggak harus membuat kesepakatan secara apa nggih, bertemu bareng-bareng nyepakati enggak, Bu. Karena expert itu kan punya otoritas ilmiah, dia punya pendapat dan pendapatnya itu spesifik ya. Nah, biasanya kita yang penting itu kita kenal dulu atau kita ada kesepakatan minta tolong sama beliau untuk mengisi kalau mereka sudah mau. Nah, mungkin ada di instrumen yang kita bagikan itu lembar yang memungkinkan kalau mereka mau memberi masukan. Misalnya mereka sudah memberikan penilaian tapi masih pengen meninjau ulang, kita beri kesempatan untuk memberikan apa nggih, konfirmasi ataupun klarifikasi. Jadi seperti itu Bu, nggak ada kayak FGD rembukan bareng nanti disepakati ini nggih, itu beda-beda metode. Kalau yang kita ini memang eh, lebih ke person ya, apa alat ukur itu kita kirimkan secara expert, secara person, kemudian tanggapannya kita analisis seperti itu. Jadi nggak ada pembicaraan kayak FGD disepakati seperti ini karena kesepakatannya itu dari angka-angka yang kita olah tadi. Akhirnya ketemu konsensusnya di sekian. Berarti ini dipakai, berarti ini yang mendesak seperti itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Betul Ibu. Ibu. Oke, Kami apa Ibu tadi? izin bertanya lagi, ada nggak Bu waktu minimal dari putaran satu ke putaran kedua itu? Minimal Oh, berapa hari? tidak ada. Oh, tidak ada. Itu Yang tadi penting, itu kalau tadi hasil saya konsensus sudah keluar, sampaikan. Jadi berarti cuma bisa langsung misalnya FDI. putaran kedua begitu, nggih? Kan biasanya kita ada surat ya, Bu. Kita Nggih. mau menyampaikan instrumen itu kan ada pengantarnya. Hmm, Pada ini mohon berkenan mengisi ini, kami mohon ini dikembalikan dalam waktu 1 atau 2 minggu. Itu kita yang ngasih ancar-ancar waktu kita Bu. Tapi nggak ada ketentuan resmi ini harus 3 hari, harus seminggu, atau 10 nggak ada. Ya sebenarnya kan lebih cepat lebih baik. Tapi kadang toleransi waktu kita beri waktu. Kami mohon ini dikembalikan dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu gitu. Harapan sih lebih ke harapan. Yang iya. sudah-sudah itu ya ada yang seminggu dan kembalikan. Ada juga yang kita harus ngingetin, mohon maaf Bapak Ibu kemarin saya buat instrumen sudah diisi belum? Kalau sudah mohon untuk
dikirim kembali nggih. Hmm. Biasanya gitu sih Bu. Ada pendekatannya seperti itu. Oh, nggih. Kalau melewati batas kita kan ancar-ancarnya ya kira-kira seminggu selesai lah. Ketika udah kita toleransinya kita 2 minggu kok ini belum dikembalikan, kita biasanya menghubungi beliau untuk minta kesediaannya mengembalikan. Karena expert itu kan kesibukannya luar biasa, nggak mungkin saat-saat itu sedang sibuk. Yang jelas yang jelas ada komunikasi ke beliau. Karena saya juga pernah ngalamin seperti itu, ada beberapa yang ini kok nggak balik-balik ya. Setelah kita ini, oh iya maaf karena saya sedang sibuk, atau oh iya saya malah kelupaan. Tapi akhirnya balik Bu, lebih 90% lebih kembali Hmm. instrumen yang kita butuhkan. Nggih. Nggih, baik. Terima kasih, Ibu. Itu Bu Titi. Oke. Nggih. Terima kasih Bu Titi, terima kasih Dr. Istiana. Dan Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, barangkali ada tanggapan dari Ibu Kepala Kapus. Mbak Dunia. Oh, masih ada pertanyaan. Oh iya. Oh iya, silakan. Iya, bisa dipakai Mbak. Baik, untuk cukup ya baik. Baik, sebelum kita akhiri, sebelumnya saya mengucapkan kembali terima kasih kepada Ibu Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik, kemudian Ibu Dr. Istiana Hermawati selaku narasumber, dan Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dalam kegiatan TRASKP ke-19 ini. Baik, untuk menutup acara ini saya akan bacakan lagi sebuah pantun. Ya. Pergi ke Bandung dengan aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live ya, Bapak ya. Silakan untuk Oke.